Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Salam Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar saudaraku? Seluruh pencinta channel YouTube Free Friend Muhammad Paulus Tambunan, kiranya semuanya tetap sehat, kuat, aman dalam perlindungan Tuhan, dan semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan setiap sharing firman yang saya bagikan melalui video ini. Dan jangan hanya menonton jika Anda sudah menemukan channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Sebuah kesaksian hidup dari saya yang sangat beruntung, dari orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, tapi hari ini telah mendapatkan anugerah dan hidup dalam kasih karunia Tuhan, dan telah menjadi percaya oleh karena kemurahan dari Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, video ini saya buat khusus untuk menjawab satu pertanyaan yang diberikan kepada saya oleh beberapa teman dan juga jemaat yang merindukan saya menanggapi tentang perang antara Israel dan milisi Hamas. Pertama yang ingin saya luruskan begini saudaraku, bahwa perang yang terjadi di Timur Tengah saat ini, khususnya antara Israel dan militan Hamas, bukanlah perang antar negara. Jadi perang ini adalah perang yang terjadi karena sebuah negara yang berdaulat diserang oleh sekelompok militan, bukan oleh suatu negara. Jadi sekali lagi, Hamas tidak pernah mewakili Palestina secara nasional. Karena Hamas ada di Gaza. Gaza wilayah yang jauh lebih kecil daripada West Bank atau tepi barat. Gaza dikuasai mayoritas oleh militan Hamas. Sedang West Bank atau tepi barat dikuasai mayoritas oleh Fatah. Salah satu pemimpinnya adalah presiden yang luar biasa dari Palestina, yaitu Yasser Arafat. Seorang presiden yang sangat militan dan presiden yang sangat mengasihi seluruh bangsa yang ada di Palestina, termasuk umat Kristen, karena istrinya pun lahir dari keluarga Kristen. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita luruskan dulu kalau kita mau membahas antara Israel, kenapa perang hari ini, dan apakah ini perang antar dua negara, antara Israel dan Palestina? Tentu tidak jawabannya. Sekali lagi saya ingin meluruskan bahwa perang yang terjadi hari ini antara Israel dan militan Hamas adalah perang yang terjadi karena dua dasar kepentingan yang berbeda. Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat diserang dengan membabi buta oleh militan Hamas. Dan militan Hamas membunuh rakyat sipil di Israel setelah bisa menerobos garis batas dari Gaza menuju ke Israel. Dibunuhnya anak-anak, dibunuhnya orang-orang dewasa, bahkan nenek-nenek, semuanya tanpa peduli dan tanpa ampun. Dan Israel melakukan serangan balasan untuk membela negaranya dan melindungi seluruh rakyatnya. Kepentingannya yang berbeda, sangat berbeda. Dan ini sudah terjadi. Tapi ada satu yang menarik yang harus kita simak sebagai warga negara Republik Indonesia. Kita jauh dari Israel, kita jauh dari Palestina. Dan jangan sampai kita terseret oleh karena emosional agamawi masuk ke dalam campur tangan, bahkan berkata-kata mengutuki, melaknati negara Israel atau Hamas. Perang itu terjadi di sana. Indonesia biarlah tetap damai. Tapi saya ingin berpesan kepada setiap kita, kalaupun kita punya agama, mari kita beragama secara sehat. Karena tidak ada agama yang bisa menyelamatkan manusia masuk sampai surga kekal. Yang menyelamatkan manusia itu
Tuhan dan Juru Selamat, namanya Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya jalan yang lurus, jalan kebenaran dan hidup. Saudaraku terkasih, sebangsa dan setanah air Indonesia, dan saudaraku umat percaya, sekarang saya ingin jawab pertanyaan dari beberapa sahabat dan juga jemaat yang disampaikan kepada saya. Perang antara Israel dan militan Hamas, bahkan saat ini Israel yang diserang dari front Lebanon, Suriah. Apakah Israel akan kalah, Pak Pendeta? Apakah Israel akan dapat ditaklukkan, Saya akan jawab dengan tegas. Israel tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh manusia. Tidak ada satupun negara di dunia yang bisa mengalahkan Israel. Selama Israel masih memuji Tuhan. Selama Israel masih menyembah Tuhan. Selama Israel mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selama Israel mau sujud mengakui keagungan Tuhan. Jehovah Elohim, El Shaddai itu, Jehovah Nisi, panji kemenangan itu. Kita belajar dari 48, kita belajar dari tahun 67, dari mulai perang 7 hari, perang Yom Kippur 1973 sampai 74. Saya mau katakan, Israel yang begitu kecil dikeroyok oleh negara-negara Liga Arab pun tidak bisa dikalahkan. Apalagi sekarang Israel punya persenjataan yang jauh lebih canggih daripada negara manapun. Israel punya nuklir yang sangat banyak jika dilihat dari kecilnya negara itu. Bahkan kalau tiba-tiba dia melepaskan nuklirnya, siapa yang bisa melawan? Dan kita berdoa itu tidak terjadi. Tapi sekali lagi firman Tuhan berkata begini, Israel itu berarti laskar Allah. Israel itu punya makna kata yang luar biasa, saudara. Jadi kalau kita berpikir bisa mengalahkan Israel, kita salah. Kecuali Israel tegar tengkuk, kecuali Israel berdosa, kecuali Israel membelakangi Tuhan, kecuali Israel menolak Tuhan, Jehovah Elohim, dan dia tidak mengakui keagungan Tuhan Allah itu, Israel akan sangat mudah dikalahkan. Bahkan gak perlu diserang oleh siapapun. Tuhan sendiri akan menghukum Israel dan menyerahkan Israel. Seperti sejarah yang mengatakan sampai mereka harus dibuang selama 70 tahun ke Persia. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Israel itu artinya laskar Allah. Tentaranya Allah sendiri, komandan jenderalnya Allah sendiri, yang maha agung, maha besar, maha kuasa, maha mulia. Jadi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan mereka. Mau model apapun senjata yang dipakai, tidak akan bisa. Bahkan jika kita melihat kejadian beberapa hari yang lalu, bagaimana pelayanan malaikat itu diaktifkan atas Israel. Malaikat dari surga kekal itu, malaikat dari kerajaan Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu turun, naik, membuat perisai perlindungan di atas langit Israel. Itu adalah bentuk pembelaan Tuhan. Itu adalah bentuk kemahakuasaan Tuhan dan kasih Tuhan atas Israel. Karena Israel adalah laskar Allah, milik kepunyaannya, biji matanya sendiri. Dan jangan harap negara-negara yang hari ini menyerang Israel bisa menang. Merugi pasti, kalah iya. Karena Israel sekali lagi artinya laskar Allah. Bahkan di dalam Alkitab milik orang Kristen dan di dalam kitab Torah Israel sendiri jelas dikatakan ada satu sebutan yang luar biasa diberikan untuk Israel. Israel juga disebut Yesyurun. Yesyurun itu artinya orang jujur atau tulus hati. Nama puitis untuk umat Israel. Dan muncul 4 kali dalam perjanjian lama. Dari mulai kitab Taurat Musa, dikatakan begini nih. Saya baca buat kita semua. Mulai ayat 5 dan ayat 26 dari kitab Ulangan pasal 33 dikatakan begini. Ia menjadi raja di Yerusalem. Perhatikan baik-baiknya. Ia menjadi raja di Yesyurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama.
Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Amin. Jadi kitab Ulangan ini saudaraku terkasih, kitab Ulangan pasal yang ke 33 ayat 5 dan 26 jelas mengatakan Tuhan itu menjadi raja di Yesyurun, di tengah-tengah Israel. Ketika kepala bangsa-bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Nah sekarang itu sedang terjadi. Israel, seluruh 12 suku Israel sedang berkumpul di Israel, memuji memuliakan Tuhan, bersorak, berseru memanggil nama Tuhan. Maka Tuhan Allah itu menjadi raja di tengah-tengah mereka. Maka ayat 26 digenapi. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Amin. Malaikat-malaikatnya sedang disuruh untuk melintasi langit sebagai penolong Israel, dan melintasi awan-awan. Malaikat sedang menyatakan dirinya untuk melayani Israel, untuk menjaga Israel. Jadi pertanyaan dari setiap jemaat yang bertanya kepada saya dan rekan-rekan hamba Tuhan, pendeta-pendeta, bahkan saudara-saudara muslim yang bertanya kepada saya, apakah Israel akan kalah dalam perang ini? Saya katakan tidak. Tidak ada satupun negara di dunia bisa mengalahkan Israel, siapapun. Di saat mereka berseru manggil nama Tuhan, Tuhan akan berperang untuk Israel. Dan semua manusia akan mengalami kekalahan menghadapi Israel. Dan perang antara Israel dan Hamas itu adalah kesalahan Hamas. Kenapa? Hamas tiba-tiba menyerang di pagi-pagi buta, di tengah-tengah hari suci umat Israel yang sedang beribadah kepada Tuhan. Diserang begitu rupa, bahkan ratusan orang dibunuh, anak-anak, dewasa, tua, semua dibunuh tanpa ampun. Ya Israel membela diri. Bahkan salah satu hamba Tuhan di Indonesia berkata, umat Israel itu umatnya Musa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Maka presiden negara-negara yang hari ini menghujat Israel, berjaga-jaga atas perkataan Anda. Termasuk saya berdoa Presiden Jokowi tidak akan menghujat Israel. Karena Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel sudah berkata, kami selesaikan, kami tuntaskan, kami pastikan negara kami aman. Sebuah nasionalisme yang hebat demi membela negaranya, bukan membela negara orang lain. Jadi orang Indonesia nggak usah membela negara lain yang tidak memberikan kontribusi apapun kepada kita. Mendoakan, wajib kita mendoakan. Mendukung perdamaian harus. Mari kita doakan Israel, Hamas, bahkan perang di seluruh dunia segera selesai, dan bangsa-bangsa segera diam di dalam damai. Kita harus berdoa untuk kedamaian, kita harus berdoa untuk perang segera berakhir. Itu wajib. Tapi jangan sampai kita kelewas batas mendukung satu kelompok, mendukung suatu negara lain. Karena itu tidak sesuai dengan haluan politik negara Kesatuan Republik Indonesia yang adalah non-blok. Kita adalah negara non-blok, kita nggak bisa dukung A, dukung B, nggak bisa. Kita nggak bisa ke blok timur, blok barat, nggak bisa. Kita negara netral, non-blok, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila dan Undang-Undang 45 juga mengatur hal itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan yang berperang melindungi Israel, dan Tuhan akan berperang bagi musuh-musuh Israel. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya 44 ayat 2 dikatakan begini saudaraku. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Israel itu negara kecilnya luar biasa di tahun 48. 67 diserang, 73 diserang, sampai sekarang diserang. Apakah Israel takut? Enggak. Enggak aneh takut oleh Israel, saudara. Karena apa? Tuhan yang berfirman, bukan manusia yang ngomong. Tuhan yang berfirman. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Israel tidak akan pernah takut menghadapi musuh apapun. Tidak akan pernah takut. Percayalah. Dan Israel tidak akan pernah bisa dikalahkan dalam perang model apapun dengan siapapun, selama mereka masih memuji memuliakan nama Tuhan Allah mereka. Israel hanya bisa dikalahkan oleh kesalahan Israel sendiri.
jika mereka sudah meninggalkan Tuhan, jika mereka sudah melupakan Tuhan, jika mereka sudah berhenti membawa korban ke hadapan Tuhan. Tapi selama Israel masih memuji memuliakan Tuhan Allah, Jehovah Elohim, Yahweh yang Maha Agung itu, tidak ada satupun manusia atau negara yang bisa mengalahkan Israel. Apapun model dan caranya untuk mengalahkannya. Karena firman Tuhan berkata, bersatu jalan musuhmu akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari meninggalkan engkau. Dan itu sudah tergenapi di dalam perang 7 hari, perang Yom Kippur, semuanya. Dan ini pun akan terulang lagi, percaya. Kami percaya dengan apa yang ditulis Tuhan. Karena Dia yang sudah berfirman, Dia Maha Agung, Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dan Israel berdiri atas tanahnya sendiri, milik kepunyaannya, yang telah diberikan kepada Abraham atau Ibrahim. Dan mereka yang sekarang tinggal di tanah itu adalah anak-anak Abraham, anak-anak Ibrahim. Dan orang-orang Palestina bukanlah orang Filistin. Belajar sejarah, sekolah itu lebih penting daripada kita hanya mau menerima pengajaran-pengajaran sesat yang mencekoki kita dengan segala dasar yang tidak benar. Dan akhirnya membodohi kehidupan kita. Jadi saudaraku, sebangsa dan setanah air Indonesia, mari kita terus berdoa untuk kedamaian di Israel, kedamaian di Yerusalem, kedamaian di seluruh bumi. Tugas kita sebagai pribadi, orang yang beriman, orang yang beragama, orang yang bertuhan, mari kita berdoa demi kedamaian, berdoa demi kasih persaudaraan, tapi bukan menjadi orang-orang yang buta dan melakukan tindakan yang melaknat orang lain, yang akhirnya mendatangkan murka Tuhan atas hidup kita. Mari kita berdoa sekali lagi sebagai pribadi lepas pribadi. Kita doakan bangsa kita aman, kita doakan seluruh bumi aman, perang dimanapun segera berakhir, terkhusus terbaru perang antara Israel dan Hamas segera berakhir, dan kedamaian itu segera tercipta. Dan sebagai satu negara, kita adalah negara non-blok. Kita tidak membela blok A, blok B, blok C, blok D. Kita adalah negara netral. Kita harus terus menjadi penengah, menjadi juru damai dimanapun konflik itu berada. Dan sebagai saudara sebangsa dan setanah air, mari kita semakin terikat dalam kasih persaudaraan. Mari kita terus membangun unity. Kita terus bangun kebinekaan tunggal-ikaan. Dan kita terus bersama-sama menyuarakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Terlebih ini tahun politik, jangan mau dipecah belah. Kita berdoa, kita pilih pemimpin-pemimpin yang punya rekam jejak yang panjang lagi baik, yang jujur lagi takut akan Tuhan, yang sederhana, terbuka, dan siap melayani. Jangan karena kepentingan secara pribadi, tapi kepentingan secara nasional, bahkan untuk anak cucu kita sampai dengan hari yang akan datang. Jadi Indonesia tetap bersatu. Indonesia jangan sampai terpecah belah karena perang di negara lain. Indonesia tetap mendoakan, tetap menjadi juru damai bagi seluruh bangsa di seluruh dunia. Jangan malah menjadi provokator, ya, atau biang kerok. Jadi saya Rifren Muhammad Paulus R. Tambunan mengajak setiap kita untuk semakin bersatu untuk Indonesia yang semakin diberkati, untuk dunia yang semakin damai. Terima kasih untuk setiap dukungan saudaraku terkasih dimanapun berada, yang telah terus memberikan dukungan untuk pelayanan misi yang kita kerjakan bersama. Saya Rifren Muhammad Paulus Tambunan sebagai founder and leader misi IRC Indonesia River Center dan Kebangkitan Hidup Ministries mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan, doa, dan dana yang sudah saudaraku berikan. Doakan di akhir pekan ini saya akan berangkat kembali ke Sumatera, khususnya Sumatera Selatan dan Lampung, dan saya pun akan menuju ke Indonesia Timur kembali. Terus topang kami dalam doa, dan setiap Anda yang telah memberikan persembahan untuk misi penginjilan, Tuhan Yesus semakin memberkati Anda berlipat-lipat kali ganda seperti janjinya. Terima kasih. Salam satu tubuh Kristus. Salam damai Indonesiaku. Tuhan Yesus semakin memberkati. Dan jangan pernah lupa untuk terus subscribe,
like, comment, and share channel YouTube ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Tapi kita satu Indonesia. Mari kita bangun Indonesia. Shalom, Tuhan berkati.